Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kerucut. Banyak sekali benda yang berbentuk kerucut yang kamu dapat temui di kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Atap rumah gendang atau mbaru wunut merupakan salah satu contoh benda berbentuk kerucut. Mari kita pelajari unsur-unsur pada kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang bersisi lengkung. Kerucut memiliki titik puncak, selimut kerucut, dan alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki satu rusuk dan dua buah sisi, yakni sisi selimut kerucut dan sisi alas kerucut. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Jarak dari titik pusat pada alas lingkaran ke keliling lingkaran merupakan jari-jari pada kerucut. Sedangkan jarak dari titik pusat pada lingkaran di alas ke titik puncak disebut sebagai tinggi kerucut. Sedangkan jarak dari titik puncak ke bagian tepi pada lingkaran disebut sebagai garis pelukis. Pada soal, biasanya garis pelukis ini tidak diberikan. Untuk mendapatkan jarak garis pelukis, maka kamu harus menghitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jika kerucut digunting, kemudian direbahkan, maka kita akan memperoleh jaring-jaring kerucut seperti tampak pada gambar. Dari jaring-jaring kerucut, kita dapat mengetahui rumus luas permukaan kerucut adalah luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut. Lebih lanjut mengenai luas permukaan kerucut, di mana luas alas ditambah luas selimut. Karena alas berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Ditambah rumus luas selimut, rumusnya adalah pi dikali r dikali s. Sehingga rumus luas permukaan kerucut bisa juga dikerjakan pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah s. Rumus di atas ketiga-tiganya bisa digunakan, mana saja kamu bisa pilih yang lebih mudah. Selanjutnya kita bahas tentang volume kerucut. Untuk membuktikan rumus volume kerucut, kita menggunakan pendekatan rumus volume tabung. Untuk keperluan ini, yang kita perlukan adalah kerucut, tabung, dan beras. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung, sedangkan diameter kerucut sama dengan diameter tabung. Untuk membuktikan volume kerucut, kita lakukan cara mengisi beras ke dalam tabung sampai penuh. Kita mulai pengisian pertama. Beras dari kerucut dituang ke dalam tabung. Karena tabung belum penuh, sehingga kita perlu lakukan kembali cara yang sama. Pengisian kedua, beras dari kerucut ke tabung.
Karena tabungnya belum penuh, sehingga kita lakukan pengisian yang ketiga. Pada pemindahan yang ketiga, tabung akan terisi penuh dengan beras. Hal ini menunjukkan bahwa tabung menjadi penuh setelah 3 kali pemindahan dari kerucut, sehingga kita dapat peroleh volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sehingga volume kerucut dapat diperoleh dari 1/3 volume tabung. Kebalikannya ya. Karena volume tabung sama dengan pi R kuadrat T, maka volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat T. Jadi terbukti bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung hasil dari percobaan tadi. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh soal. Diketahui soal kerucut melalui gambar, diketahui jari-jarinya 5 cm, tingginya 12 cm, dan panjang garis pelukisnya 13 cm. Tentukan A. Volume kerucut, B. Luas permukaan kerucut. Mari kita menyelesaikan soal ini. Untuk mencari volume kerucut, ingat kembali rumus volume kerucut tadi sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi 1/3 kali luas lingkaran pi R kuadrat dikali T. Sehingga kita bisa tulis sebagai 1/3 kali pi dikali R dikali R dikali T. Jadi karena R-nya 5 cm diketahui pada soal, maka kita pilih pi-nya yang 3,14. Sehingga langkah selanjutnya kita dapat hitung 1/3 kali 3,14 kali 5 dikali 5 dikali 12. Nah, 3 dan 12-nya kita sederhanakan. 3-nya jadi 1, 12-nya dibagi 3 menjadi 4. Sehingga kita tinggal hitung hasil akhirnya 3,14 dikali 25 dari 5 kali 5 dikali 4. Jadi 3,14 kali 25 dikali 4. Hasilnya menjadi 3,14 dikali 100. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh volume kerucut sama dengan 314 cm kubik satuan volume ya. Jadi kita sudah peroleh jawaban dari pertanyaan A. Kita lanjutkan ke pertanyaan B, luas permukaan kerucut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal pertemuan tadi, luas permukaan kerucut kita ambil rumusnya yang pi kali R dikali R ditambah S. Nah, karena pi-nya karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, jadi pi-nya kita ambil 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali dalam kurung 5 ditambah garis pelukisnya S. 13 cm ya garis pelukisnya. Jadi sama dengan 3,14 dikali 5, itu hasilnya sama dengan 15,7, lalu dikalikan dengan 5 ditambah 13 sama dengan 18 cm. Nah, proses perhitungan ini kalau kalian benar berhitungnya nanti akan peroleh hasilnya sama dengan
282,6 cm pangkat 2. Ya, pangkat 2 itu adalah satuan luas. Demikian pembahasan kita terkait luas permukaan dan volume kerucut. Demikian pelajaran kita hari ini. Berikut Ibu berikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Silakan dikonsultasikan jika ada yang kurang jelas. Tugas ini dikumpulkan pada hari Sabtu. Sekian pelajaran kita. Sampai jumpa dan terima kasih.